Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Alfi Syahrin Indreswari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Tidak beberapa materi sih, saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu materi yang diberikan oleh dosen saya, yang akan saya jelaskan. Nah, yang saya akan jelaskan ini itu adalah konsep strategi bisnis. Apa sih konsep strategi bisnis itu? Konsep strategis bisnis yang orang-orang tidak tahu, yang orang-orang mungkin tahu hanya beberapa. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan gimana sih dalam suatu bisnis itu kita melakukan dan kita tahu bagaimana strategi yang harus kita lakukan untuk perusahaan kita atau bisnis kita sendiri. Yang pertama, kalau misalkan untuk salah satu perusahaan, gimana sih caranya mereka untuk tetap berada di pasar atau di dalam pesaing yang cukup ketat. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang terkenal, atau misalkan perusahaan yang mungkin orang-orang tahu terkenal seperti Gucci atau Balenciaga atau Hermes. Nah, gimana sih caranya mereka untuk mempertahankan perusahaan mereka atau bisnis mereka di era yang banyak pesaingannya itu, dan bagaimana sih orang-orang sekitar itu bisa membeli atau mampu membeli dengan barang-barang yang lumayan branded seperti itu. Nah, di sini tuh saya akan jelasin gimana sih, apa sih contoh belanjaan mewah yang tadi saya sebutkan, yaitu brand yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa sih mereka itu sangat mewah? Gimana sih strategi apa sih yang mereka lakukan itu? Nah, yang pertama itu adalah tingkat bisnis, yaitu adalah mekanisme umum bagi bisnis untuk memikirkan keunggulan kompetitif. Nah, menurut teori strategi bisnis ya. Jadi, jika Anda ingin memulai bisnis atau Anda mempunyai organisasi, Anda itu harus mempunyai kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, atau Anda juga harus mempunyai kepemimpinan biaya, sehingga di dalam perusahaan atau organisasi yang Anda buat itu bisa Anda tahu bagaimana sih pesaing atau biaya yang rendah di antara pesaing-pesaing yang banyak yang di sekitar kita, seperti itu. Nah, di sini kan tadi saya membahas bagaimana perbedaan antara strategi bisnis dengan strategi perusahaan. Kalau misalkan untuk strategi bisnis, yaitu adalah ya organisasi yang akan kita buat. Jadi bisnis kita yang harus kita buat. Jadi salah satunya adalah kepemimpinan kita. Kita tuh harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dimana kita bisa mengatur leader-leader kita atau bawahan-bawahan kita untuk mencapai atau mensukseskan bisnis yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis, maksudnya kepemimpinan biaya. Di sini tuh maksudnya kepemimpinan biaya itu adalah jadi tuh Anda tuh tahu biaya yang akan lebih rendah. Jadi biaya yang akan lebih rendah dari pesaing Anda. Kalau misalkan biaya Anda lebih banyak dibanding pesaing Anda dalam suatu bisnis yang Anda akan lakukan, Anda itu bisa bisa membuat lebih di antara pesaing-pesaing Anda itu tersebut. Nah, di sini tuh yang tadi saya jelaskan bagaimana sih bedanya tingkat bisnis yang tadi. Kalau misalkan untuk organisasi, strategi perusahaan, apa sih yang dimaksud dengan strategi perusahaan itu? Kalau strategi perusahaan ya dalam arti kata adalah barang-barang yang menurut Anda itu branded, yang Anda mampu membeli, seperti Gucci, Balenciaga yang tadi saya sebutkan.
gimana sih mereka bisa menarik daya tarik pembeli supaya mereka tetap beli dengan harga yang segitu. Bagaimana sih caranya? Sedangkan di era zaman sekarang itu adalah pesaing seperti brand-brand yang itu semakin banyak. Dengan semakin banyak, gimana caranya dia bisa mempertahankan brand tersebut tetap ada dan bisa melakukan bisnis perusahaannya supaya lancar. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh adalah disebutnya adalah strategi bisnis. Strategi bisnis yaitu adalah pendekatan fundamental organisasi untuk untuk memungkinkan bisnis tunggal mempertahankan keunggulan kompetitif dalam suatu industri tersebut. Nah, di sini itu ada beberapa contoh atau organisasi bisnis tunggal yang akan bersaing untuk hanya strategi untuk umum. Yaitu salah satunya itu ada cost leadership generic strategy, yaitu adalah strategi bisnis tunggal yang didasarkan menjadi organisasi dengan biaya-biaya terendah di dalam satu industri. Kenapa dikatakan dengan biaya terendah dalam satu industri? Karena mereka itu adalah perusahaan atau strategi yang sendiri gitu loh. Jadi mereka membuka usaha bisnis mereka sendiri dengan organisasi atau biaya yang paling rendah. Jadi mungkin mereka bisa melebihi atau besar biaya mereka yang tadi saya katakan sebelumnya itu adalah kemampuan biaya, dimana mereka itu membuat bisnis itu harus siap untuk kemampuan biayanya. Yang kedua adalah contohnya differentiation industry wide generic strategy. Apa sih itu artinya? Itu adalah strategi bisnis tunggal berdasarkan keunikan atau menawarkan nilai bagi pelanggan dan keuntungan yang lebih dari sekedar mengimbangi biaya diferensiasi. Apa sih contohnya? Contohnya itu adalah keunikan bagi pelanggan. Jadi barang apa yang mereka jualkan itu harus menarik perhatian, yang tadi saya bilang juga menarik perhatian supaya pelanggan atau pembeli bisa mendapatkan keinginan yang mereka ingin beli. Contohnya yang tas atau pakaian. Dengan mereka membeli, ada kepuasan tersendiri untuk mereka dan ada keuntungan juga buat perusahaan yang ada di situ untuk bisnisnya, organisasinya. Terus yang ketiga itu adalah cost focus and differentiation focus generic strategy. Apa sih itu artinya? Yaitu adalah strategi bisnis tunggal yang diterapkan pada bagian tertentu dari suatu industri, seperti segmen pasar atau ceruk, di mana bisnis yang bersangkutan itu mampu merancang strategi yang lebih dari sekedar atau dari kebutuhan yang pelanggan yang ingin dicapai dari para pesaing. Terus yaitu yang terakhir adalah rantai nilai kerangka. Rantai nilai itu adalah kerangka kerja organisasi untuk pemilihan dan menunjukkan aktivitas organisasi yang secara strategis relevan, yang digunakan untuk membantu memahami dan mengelola perilaku, biaya, dan sumber diferensiasi yang ada dan potensial. Model bisnis adalah konseptualisasi area atau proses kritis organisasi untuk pencapaian nilai unik organisasi bagi pelanggannya. Jadi rantai nilai itu yang saya tahu, yang saya tangkap adalah gimana sih cara dia itu mengelola biaya atau sumber-sumber yang ada yang sudah dia dapatkan itu bagaimana, dan bagaimanakah untuk pelanggannya juga, mereka kah
menciptakan nilai sendiri lah untuk pelanggan-pelanggannya. Jadi suatu bisnis yang kita buat atau bisnis suatu brand yang sudah ada itu tuh gimana sih supaya organisasi pelanggannya itu tetap minat, tetap ada seperti itu. Terus di sini saya akan membahas lagi adalah di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis strategi yang bersaing didasarkan pada keunggulan kompetitif dan ruang lingkup kompetitif. Di sini menurut Michael Porter tahun 1980 merujuk ini sebagai strategi generik ketika organisasi menargetkan seluruh industri atau strategi adalah baik strategi generik pemimpin, biaya, atau strategi generik diferensiasi. Luas industri ketika sebuah organisasi menargetkan di suatu industri itu gimana sih dia itu harus sama dengan seperti segmen pasarnya, bagaimana ke pasarnya yang akan dia jualkan, seperti itu. Jadi strategi generik difokuskan kepada pembiayaan. Di sini adalah strategi generik itu difokuskan kepada pembiayaan dan diferensiasi. Yang tadi saya sebutkan fokus pada pembiayaan. Tapi detail strategi akan bergantung pada tujuan organisasi dan industrinya. Namun untuk menjadi efektif dalam persaingan, dia itu harus sesuai dengan salah satu dari 4 jenis generiknya. Salah satu adalah, saya akan sebutkan ya. Di sini salah satu adalah Cost Leadership Generic Strategy. Apa sih itu? Artinya strategi umum kepemimpinan biaya yang memiliki biaya lebih rendah per unit yang diproduksi daripada pesaing dan pesaing potensial yang dicapai oleh industri. Istilahnya adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana para pesaing atau bersaingnya dalam hal industrinya atau dalam biayanya. Jika organisasi memiliki pasar industrinya lebih besar daripada pasar pesaingnya, organisasi tersebut dapat mencapai skala dan cakupan ekonomi yang relatif lebih besar. Skala ekonomis diperoleh melalui penghematan biaya yang terjadi ketika volume yang lebih tinggi memungkinkan biaya unit diturunkan. Ruang lingkup ekonomi melibatkan penghematan biaya yang tersedia sebagai hasil dari produk terpisah berbagai fasilitas yang sama. Keuntungan skala dan ruang lingkup dikaitkan dengan efek kurva pengalaman, sebuah ide yang diperkenalkan oleh pendiri bernama Boston Consulting Group atau Butcher Hedroson tahun 1974. Dia berargumen bahwa ketika akumulasi produksi suatu organisasi berlipat ganda dari waktu ke waktu, itu gimana sih biayanya ketika dia harus disesuaikan dengan inflasi berinflasi berpotensi 20-30%. Bagaimana sih? Nah, di sini tuh adalah hasilnya, bukan hanya skala, tetapi dari efek gabungan dari pembelajaran spesialisasi, investasi, dan skalanya. Jadi mereka itu gabungan diantara yang tadi saya sebutkan adalah skala, investasi, dan spesialisasinya. Jadi mereka itu akan mendapatkan seperti itu. Semakin banyak organisasi yang melakukan, semakin rendah biaya unit untuk melakukan ketika volume kumulatif berlipat ganda. Jadi kalau misalkan emang berlipat ganda volumenya, jadi itu dia akan rendah biayanya untuk melakukannya. Di sini saya akan sebutkan juga lagi ide kurva pengalaman yang telah mendorong organisasi untuk mencoba mendapatkan pangsa pasar dengan cepat melakukan investasi besar-besaran secara agresif, harga produk layanan, biaya awal dengan dalam jangka panjang setelah organisasi menjadi pemimpin pasar. Jadi seperti itu untuk
cost leadership generic strategi. Yang kedua adalah differential industry wide generic strategi. Apa sih itu artinya? Strategi umum untuk seluruh industri. Diferensiasi menawarkan nilai untuk bagi pelanggan industri dengan cara yang lebih dari sekedar membimbangi biaya diferensiasi, yang memungkinkan organisasi untuk lebih sesuai dengan targetnya pasarnya, seperti itu. Di sini adalah yang kedua adalah perkembangan pasar industri dari waktu ke waktu yang tadi saya sebutkan, seperti cost leadership juga. Namun di sini bedanya adalah perkembangan pasar industri dari waktu ke waktu, terutama jika industri itu tersebut dikaitkan dengan konsumen, dengan dengan preferensinya yang sering berubah dan makmur. Secara umum ketika konsumen menjadi makmur, harga akan lebih rendah, memungkinkan dianggap sekunder untuk kualitas dan bermerek. Jadi kalau misalkan kalau misalkan cenderung pasar industri itu menurun, jadi konsumen akan lebih makmur gitu, harganya akan lebih rendah dan mungkin dianggap sekunder dan kualitas bermerek, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah di sini adalah the value chain. Nah, di sini adalah rangka atau rantai nilai. Kita kembali lagi dengan rantai nilai. Di sini rantai nilai adalah rangka kerja organisasi untuk memilih dan menunjukkan aktivitas organisasi yang secara strategis relevan untuk memahami perilaku pembiayaan, sumber dari investasi yang ada potensial. Nah, jadi tuh peran rantai nilai itu adalah untuk mengidentifikasi strategi atau diferensial yang relevan di area organisasi untuk menilai bagaimana mereka berinteraksi bersama untuk mempertahankan strategi yang akan mereka pilih. Jadi di sini adalah kalau misalkan Anda ingin berbisnis atau Anda akan membuka suatu perusahaan, jadi Anda harus tahu bagaimana sih caranya peran rantai nilai ini tuh ada, dan untuk mengidentifikasi strategi kegiatan yang relevan di area nanti mereka akan berinteraksi. Contohnya adalah bawahan atau leader-leadernya Anda yang akan Anda buat, itu Anda harus mengetahui bagaimana mereka tuh nyaman di area tersebut. Terus udah kayak gitu mereka bisa berinteraksi antara sesama, seperti itu contohnya. Terus di sini juga ada aktivitas untuk menambah nilai melakukan melalui transformasi sumber daya menjadi produk dan layanan melakukan tahap berikut. Yang pertama adalah logistik. Logistik masuk kegiatan yang akan membawa masukan. Kedua, operasi, kegiatan mengubah masukan menjadi keluaran. Ketiga, logistik keluar, kegiatan menyampaikan produk jadi kepada pelanggan. Keempat, pemasaran dan penjualan, aktivitas yang melakukan pelangganan membeli dan menerima produk. Dan yang terakhir adalah layanan, kegiatan memilih, memelihara dan meningkatkan nilai, seperti itu. Terus di sini saya juga akan menjelaskan tentang kembali lagi dengan rantai nilai. Di sini tuh rantai nilai itu adalah lebih penting ya. Jadi idenya itu lebih masuk bahwa terutama
bagi pelanggan industri yang harus mengelola aktivitas mereka dengan cara konsisten dengan strategi bisnis pelanggan mereka. Sinergi dicari di antara kedua kompetensi ini adalah penanggal industri dan memasok hulu antara distributor dan pelanggan. Lalu di sini adalah strategi memaksakan disiplin baik dalam model bisnisnya maupun strategi mengelola perubahan. Strategi yang sukses adalah yang tidak melakukan hal-hal yang mengurangi upaya dan dampak, melainkan untuk melakukan atau memfokuskan bisnisnya supaya menjadi disiplin atau lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi manajer itu di setiap tingkat berada di bawah tekanan konstan untuk berkompromi atau untuk menukar aktivitas apa sajakah dalam jangka waktu panjang yang sangat relevan secara strategis untuk masalah jangka pendek. Jadi di sini gunanya manajer juga dalam suatu strategi bisnis adalah dia tuh harus mengetahui bagaimana sih bawahan saya juga, bagaimana sih atasan saya juga, gimana sih caranya kita tuh membuat ini tuh jika ada suatu masalah tuh bisa keluar dalam suatu masalah ini, bagaimana sih caranya. Seperti itu. Jadi ini tuh adalah tugas pemimpin strategis juga untuk mengejar orang lain dalam organisasi tentang syariah yang dipilih, terutama dalam cara memandu prioritas dan pengembalian keputusan manajemen sehari-harinya. Di sini sih saya akan menjelaskan seperti itu saja kurang lebihnya. Jadi inti dari semuanya adalah jika Anda ingin berbisnis atau jika Anda sudah mempunyai perusahaan, Anda harus mengetahui gimana sih strategi-strateginya yang harus saya lakukan ketika saya berbisnis, ketika saya mempunyai perusahaan. Apakah yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan itu yang pertama adalah gimana saya mengetahui bawahan atau leader saya di bawah saya harus memahami mereka, dan saya juga harus mempunyai biaya untuk melakukan pasar pesaing di antara yang lainnya. Dan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada atau brand yang sudah ada namanya, mereka tuh harus bisa tetap menjaga atau konsisten dengan cara mereka untuk mengetahui gimana sih kita tuh tetap bisa atau berada di atas di antara pesaing yang sangat banyak. Dan begitu kurang lebihnya sih untuk strategi bisnis perusahaan atau strategi organisasi sendiri yang akan kita bangun. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.